Halo guys, kembali lagi bersama saya di podcast AgriTalk, di mana tempat berbagi ilmu dan edukasi tentang dunia agribisnis. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema tentang peternak milenial. Yang penasaran dengan episode kali ini, stay tune ya guys. Nah, di sini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya teman-teman dari Prodi Agribisnis Universitas Samudra. Boleh Bang diperkenalin satu persatu, mulai dari abangnya. Baik, saya Muhammad Kafrawi dari Prodi Agribisnis Universitas Samudra. Kenalkan, nama saya Ananda Rizky Hasibuan dari Universitas Samudra, Prodi Agribisnis. Halo, perkenalkan nama aku Rama dari Universitas Samudra, Prodi Agribisnis. Baik Bang, yang pertama nih, menurut orang abang, apa sih itu peternakan? Menurut abangnya dulu. Nah, menurut saya peternakan itu bukan hanya tentang memelihara hewan ternak, tetapi juga proses produksi yang terencana, seperti memelihara hewan, manajemen pakan, serta hingga menghasilkan produk pangan seperti daging, susu, dan telur. Kalau menurut saya, peternakan itu adalah dagingnya itu bisa kita jual dan kita bisa olah di masyarakat, dan kita bisa jual di bidang pasar ataupun bisa di internasional. Nah, yang selanjutnya nih Bang, kan banyak orang-orang yang beranggapan peternakan itu kuno. Kalau menurut orang abang-abang ini, peternakan itu cocok gak sih untuk anak muda? Kalau menurut aku sih sangat cocok ya, karena anak muda sekarang kan mungkin lebih kreatif dalam memanage peternakan, seperti pakan, modal, keuangan, dan lain-lain. Cocok banget sih, karena anak muda zaman sekarang itu lebih pintar karena bisa mengotak-atik di dunia bisnis ataupun bisa dimainkan di dunia peternakan, atau bisa dijual ke mana-mana, atau bisa dijual di web, bisa di pasar, bisa, dan lain-lainnya. Selanjutnya nih Bang, menurut kalian bagaimana sih peluang untuk anak muda bersaing di dunia peternakan ini? Menurut abangnya gimana Bang? Kalau menurut saya sih sangat bisa bersaing ya, apalagi di zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang dan anak muda zaman sekarang itu mudah dalam menghadapinya dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau menurut aku sih bisa ya, karena apalagi di zaman sekarang banyak jualan-jualan seperti online atau dipasarkan melalui impor-impor, itu juga bisa. Jadi secara penjualan itu luas, jadi nggak hanya menetap di lokal ataupun di Indonesia saja, tapi bisa dikembangkan atau dipasarkan di luar negeri. Nah, yang seterusnya, kalau menurut orang abang-abang ini, peternakan itu memiliki prospek yang terjamin nggak sih untuk masa depan? Kalau prospek di zaman sekarang itu lebih penting sih, karena zaman sekarang itu lebih mentinggi ke media online, atau hasil dari peternakan itu bisa dijual ke web ataupun ke pasar, ataupun bisa diekspor ataupun diimpor. Kalau menurut orang abang-abang ini, tantangan apa sih yang terbesar di dunia peternakan itu? Tantangan itu besar banget, karena kita harus modalnya besar untuk pakan, obat, dan tempat kandangnya. Kalau menurut aku ya pasti akses modal dan lahan ya, karena sekarang kan yang jadi tantangan buat petani atau peternak ini kan akses modal terbatas, dan kadang nggak ada gitu modal-modal untuk memajukan atau meningkatkan hasil dari petani. Yang terakhir Bang,
Ada nggak sih kesan dan pesan untuk anak muda yang ingin memulai atau ingin masuk ke dunia peternakan? Baik, buat anak-anak muda zaman sekarang jangan takut memulai di bidang hasil peternakan karena itu lebih peluang besar untuk kita dan untuk masyarakat, dan kita harus betul-betul pelajari tentang peternakan ataupun peternakan di Indonesia atau peternakan di luar negeri. Kalau menurut aku ya, jalanin aja dulu, pelajari skillnya, manfaatkan teknologinya, mulai dari skala kecil dulu, jangan langsung besar gitu. Dan yang pasti fokus dan tekun. Mungkin itu aja sih Bang. Terima kasih ya untuk waktunya, dan terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Sekian dari saya. See you next time guys.